Bobby Mahesa, dan Anita. Pasangan suami istri ini adalah orang tua dari Adrian, dan mereka sama sekali tidak pernah mempermasalahkan Adrian menikah dengan siapa saja, sekalipun wanita itu dari keluarga miskin. Ayah Stella Kana. Saat pintu terbuka, dia begitu terkesima dengan penampilan Adrian. Pria itu terlihat begitu tampan. Malam, serunya lagi, hingga membuat gadis cantik itu terjaga. Malam. Dengan rasa gugup yang tengah menyelimuti. Ayo masuk, pintanya, dengan mempersilahkan Adrian masuk ke dalam kamar kosni. Tersenyum, dan melangkahkan kaki masuk ke kamar kos itu. Maaf, kalau karena kamar sempit. Seru Dara, yang merasa malu saat Adrian memperhatikan seisi kamarnya. Aku suka kamarnya, sangat nyaman. Oh, ini, ada makanan kecil, dan beberapa minuman, yang tadi aku beli. Serunya dengan menyerahkan satu buah kantong plastik yang berisi makanan ringan, dan minuman pada Dara. Terima kasih, jawabnya, dengan menerima meraih dari kantong itu, dari tangan Adrian. Oh iya, bagaimana kalau kita langsung ngerjain tugas kuliahnya sekarang saja? Ucap Adrian, yang memecahkan keheningan. Oh iya, ayo, duduk bersilah di lantai, dengan mengeluarkan buku-buku tasnya. Adrian, panggil Dara pelan. Iya, maaf tapi soal yang ini aku gak ngerti, kamu bisa jelasin gak? Pinta Dara, dengan menggaruk kepalanya yang tidak gatal, karena merasa malu dengan pria tampan itu. Mana sini, biar aku jelasin. Pinta Adrian, dengan mulai menerangkan tugas-tugas kuliah yang tidak dimengerti oleh Adrian. Sudah tampan, pintar, kaya lagi. Pribadinya juga sangat baik, dan juga sopan, seandainya saja aku bisa menjadi orang terpenting dalam hidupnya, aku akan menjadi wanita paling beruntung di dunia ini, karena dia sangat begitu sempurna. Batin, yang begitu mengagumi kepribadian lelaki tampan itu. Ladrian. Iya, jawab Adrian, dengan sejenak menghentikan kegiatannya, dan menatap lekat gadis berambut panjang itu. Kamu beneran gak punya pacar? Tanya Dara, dengan raut wajah yang terlihat begitu penasaran. Seketika dia menatap lekat wajah cantik itu, dan begitu penasaran. Kenapa tiba-tiba kamu menanyakan itu? Pertanyaan balik, yang terlontar dari bibir lelaki tampan itu. Maaf, memang aku gak boleh tanya soal itu ya. Kita kan berteman. Jadi aku rasa tidak ada salahnya jika aku menanyakan soal itu. Tanyanya, sembari tertawa kecil, untuk menghilangkan ketegangan. Tiba-tiba saja Adrian teringat kembali ke masa lalunya, di mana sampai ia harus pindah kuliah, saat memergoki wanita yang dicintainya, tengah bermesraan dengan pria lain di dalam kamar. Padahal saat itu, ia berniat serius menjalin hubungan dengan mantan kekasihnya, tapi sayang semua impiannya sirna seketika. Dan untuk melupakan masa lalunya yang begitu menyakitkan, Adrian memutuskan untuk pindah kuliah ke Bali. Maaf Dara, tapi pertanyaan kamu itu aku tidak bisa menjawabnya. Bisakah kamu menanyakan hal yang lain? Pintanya, karena ingin mengubur dalam-dalam masa lalunya. Aku bingung mau menanyakan apa, kamu saja yang bertanya sama aku. Pinta Dara tersenyum, yang berusaha mencairkan suasana yang sedikit tegang, akibat pertanyaannya terhadap Adrian. Baiklah, aku yang akan menanyakan sesuatu. Sama kamu sekarang. Pandangan berubah serius, saat mendengar ucapan temannya itu, mengernyitkan dahi, dan terlihat ia sedikit bingung dengan apa yang akan ditanyakan Adrian. Memang kamu mau nanyain apa sih Adrian? Dengan menatap lekat, wajah tampan itu. Kamu sudah pernah jatuh cinta gak? Hampir, tapi gak jadi, jawabnya menggantung. Kok hampir tapi gak jadi? Jawaban kamu sedikit gak masuk akal deh Dara, mana ada seperti itu. Protes Adrian. Susah dijelasinnya, aku juga bingung bagaimana harus menjelaskan sama kamu. Jawabnya cengengesan.
Kamu itu lucu Dara, seru Adrian, dengan mencubit pipi gadis itu, dan tersenyum menatapnya. Seketika meringis kesakitan, dengan berpura-pura kesal. Kamu apaan sih? Sakit tahu, dengan menampilkan wajah juteknya, setelah menyelesaikan tugas kuliah mereka, Dara segera pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan kecil, dan minuman yang dibawa Adrian. Maaf ya Adrian, aku gak punya apa-apa, hanya ini saja. Itu juga, makanan, dan minuman yang kamu bawa tadi. Gak apa-apa, ini juga sudah enak. Aku yang sebenarnya minta maaf, karena sudah merepotkan kamu. Hanya tertawa kecil, saat mendengar ucapan laki-laki tampan itu. Ya sudah ayo diminum, sama demakan makanan ringannya. Seru Dara, dengan menyuguhkan minuman, dan makanan ringan itu. Tentu, Dara. Jawabnya, tersenyum. Dara, dan Adrian menyantap makanan ringan yang di bawah, dan minuman yang di bawah Adrian, dalam suasana hening, dan tidak ada sepatah kata pun, hingga tidak terasa waktu telah menunjukkan pukul 10 malam. Adrian menatap jam tangan yang melingkar pada pergelangan tangannya, dan sedikit terkejut saat melihat waktu telah menunjukkan pukul 10 malam. Kayaknya aku harus segera pulang deh. Soalnya sudah malam banget. Iya, kalau begitu hati-hati ya. Tentu, pasti aku akan hati-hati. Jawabnya, dengan keluar dari kamar kos Dara. Mahesa Group, di sebuah bangunan yang begitu megah, dengan interior yang sangat mewah, dan gedung yang menjulang tinggi, dengan bertuliskan sebuah logo MG di bangunan mewah tersebut. Dan di lantai 20, tampak seorang pria paruh-baya yang sedang memeriksa berkas-berkas, dengan tatapan serius. Terdengar suara ketukan pintu, yang mengalihkan tatapannya dari berkas-berkas tersebut. Masuk, teriak Bobby Mahesa, dari dalam ruangan. Pintu ruangan terbuka, dan menampakkan sosok Denny, sang sekretaris. Maaf Tuan, ada Tuan Ridwan. Beliau ingin bertemu, ucap Denny. Suruh dia masuk, jawab Bobby singkat. Lalu Ridwan pun masuk ke dalam ruangan, saat mendengar suara Bobby. Selamat pagi, calon besan. Sapa Ridwan tersenyum, dengan mengulurkan tangannya. Selamat pagi juga, calon besan, jawab Bobby, dengan membalas uluran tangannya. Silahkan duduk, dengan mempersilahkan pria paruh-baya itu, untuk duduk. Menduduki salah satu kursi, yang tersedia di ruang kerja itu, dengan mengedarkan pandangannya ke segala arah. Wah, kelihatannya lagi sibuk sekali, ucap Ridwan, sekedar berbasa-basi. Ah, gak juga, jawab Bobby, sembari melepaskan pekerjaannya. Apakah aku mengganggu? Tentu tidak. Oh iya, aku kesini untuk mengundang kalian sekeluarga makan malam di rumahku, dan tentu saja membahas perjodohan anak-anak kita. Tentu, dengan senang hati. Van terima kasih sudah mengundang kami sekeluarga untuk makan malam. Ridwan begitu mengagumi kemewahan ruang kerja itu, dan dia terlihat begitu bahagia. Anakku akan menjadi istri dari seorang pewaris tunggal Mahesa Group, dan otomatis nama perusahaanku akan ikut terangkat dengan pernikahan Adrian dan Stella. Batin Ridwan, yang terlihat begitu bahagia. Kedua pria paruh-baya itu pun, kemudian melanjutkan obrolan mereka mengenai pekerjaan mereka masing-masing, anak-anak, dan kehidupan rumah tangga mereka, dan mereka terlihat begitu dekat. Sepertinya aku harus segera pulang, aku tidak mau mengganggu calon besanku ini, jangan sampai pekerjaannya terbengkalai gara-gara kedatanganku. Seru Ridwan, saat merasa kedatangannya sudah sangat lama. Tentu tidak, kehadiranmu sama sekali tidak mengganggu, malahan aku senang apalagi sebentar lagi kita akan menjadi besan. Ayo, kalau begitu aku antar kau, sampai ke depan lift. Ajak Bobby, dengan melangkahkan kaki, bersama Ridwan menuju lift. Aku pergi dulu, pamit Ridwan, saat sudah berada di dalam lift. Hati-hati di jalan, dan terima kasih karena kau sudah menyempatkan waktu untuk datang perusahaanku.
Sama-sama, jawab Ridwan, dengan menekan tombol angka 1 menuju lantai bawah. Setelah pintu liftnya tertutup, Bobby langsung menghela nafas panjang, sembari mengusap kasar wajahnya. Dan sepertinya ada yang menjadi beban laki-laki paruhbaya itu, Bobby Mahesa kembali ke ruangannya, dengan wajah yang tidak secerah sebelumnya. Denny yang melihat wajah atasannya, yang sepertinya ada masalah memutuskan untuk bertanya. "Anda baik-baik saja Tuan?" tanya Denny, yang sedikit khawatir. "Aku baik-baik saja," jawab Bobby, dengan berlalu kembali ke ruangannya. Laki-laki paruhbaya itu duduk di kursi kebesarannya, dengan raut wajah yang terlihat sendu. "Kenapa ayahku harus mempunyai hutang budi dengan keluarga Kana? Kasihan anakku Adrian harus menanggung semuanya." "Adrian, maafkan papa nak, karena suka atau tidak suka kamu harus menerima perjodohan ini." Rumah keluarga Ridwan. Di ruangan keluarga tampak Ridwan tengah berbincang-bincang dengan istrinya Bella. "Malam Pa, Ma," sapa Stella, yang baru saja datang. "Dari mana saja kamu Stella?" "Abis menemui kekasih kamu yang gak jelas itu," tanya Ridwan, dengan sedikit berteriak. "Pa, jangan teriak-teriak begitu kenapa?" tegur Bella, pada suaminya. Mengerucutkan bibirnya, menatap kesal ayahnya. "Ih, Papa, aku kan cuman pacaran saja. Lagi pula aku juga cuman main-main saja pacaran sama Randy." "Ingat ya Stella, sebentar lagi kamu akan menjadi anggota keluarga Mahesa, jadi papa harap kamu jaga kelakuan kamu," titah Bobby pada putrinya. "Iya Pa, Stella ngerti," jawabnya, dengan nada memelas. "Oh iya Pa, tadi papa datang ke perusahaan Bobby Mahesa kan? Bagaimana mereka mau tidak, kita undang makan malam untuk bahas tentang perjodohan Stella dan Adrian," tanya Bella, penasaran. "Tenang saja Ma, Tuan Bobby Mahesa memenuhi undangan makan malam kita. Papa senang banget sebentar lagi nama keluarga kita akan terangkat, dengan pernikahan Stella dan Adrian," jawabnya, dengan rona bahagia terlihat jelas di wajah paruhbayanya. "Iya Pa, Mama juga mau tunjukin ke teman-teman Mama, kalau keluarga kita sekarang bukan keluarga sembarangan, soalnya sebentar lagi kita akan berbesan dengan keluarga Mahesa," timpal Bella, yang terlihat begitu bahagia. Stella yang dari tadi melihat orang tuanya tertawa bahagia, dia juga ikut senang. Karena tanpa harus berusaha untuk mendapatkan cinta seorang Adrian Mahesa, dia akan menjadi istri dari lelaki tampan itu. Sebab berita yang ia dengar, Adrian sangat terkenal di kampusnya, berkat ketampanan, kepintaran, serta kekayaan keluarganya. Karena itulah yang membuat Stella menerima perjodohan ini, karena sejak ia tahu, dia akan dijodohkan dengan Adrian Mahesa. "Aku senang banget sebentar lagi, aku akan menjadi calon istrinya Adrian. Dan aku akan mengatakan pada teman-temanku," gumannya, sambil senyum-senyum sendiri. "Pa, Ma, Stella ke kamar dulu," pamitnya, pada kedua orang tuanya, dan berlalu menuju kamarnya. Saat akan menuju ke lantai atas, Stella mendapati Bibi Ati, yang sedang membersihkan meja makan. Dan dia pun memutuskan untuk menghampiri wanita parubaya itu. "Bibi," panggilnya. "Non Stella." Dengan menghentikan kegiatannya sejenak. "Dara sudah terima bajunya." "Sudah Non Stella." "Dara senang, katanya bajunya bagus, dia suka," jawab Bibi Ati, sembari tersenyum. "Nanti katakan pada Dara, suruh dia ke sini dulu, saya kangen sama dia." "Iya Non, nanti Bibi sampaikan, dan makasih ya. Sudah baik sama keponakan Bibi." "Sama-sama Bi, kalau begitu aku kemar dulu." "Iya Non." Saat sudah berada di dalam kamarnya, gadis berbadan ramping itu langsung berbaring, dan dia terlihat begitu bahagia. Seperti mimpi, sebentar lagi aku akan menjadi calon istrinya Adrian, setelah jadi calon, terus istri, setelah itu aku akan menyandang status Nyonya Stella Mahesa.
Dan aku akan menjadi salah satu sosialita di negeri ini. Gumamnya, sembari tersenyum.